Di dalam agama Islam yang mulia ini dan kaidahnya amrani, ada dua hal, ada dua macam. Jadi pokok di dalam agama Islam dan kaidahnya ini ada dua perkara. Ini yang harus kita perhatikan. Ini kata beliau di dalam risalahnya. Beliau menjelaskan ini ketika beliau melihat umatnya ketika itu, pada zamannya ketika itu umat Islam itu dalam keadaan hancur-hancuran dalam beberapa sisi. Karena apa? Karena yang pertama mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan dengan berbagai macam kesyirikan, tentunya yang utama adalah syirik di dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhidul ibadah. Mereka keliru di dalam masalah ini. Banyak umat ketika itu yang hancur-hancuran. Dia di dalam beribadah bukan hanya kepada Allah, tapi juga dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya ibadah itu hanya kepada Allah, namun berpaling mereka berpaling dari menyembah Allah, mereka juga menyembah kepada yang selainnya. Mereka meminta-minta kepada kubur para soleh, orang-orang soleh dimuliakan, diminta. Mereka melakukan tawassul yang salah. Maka ketika mereka berbuat syirik, maka tentunya kerusakan ini akan berdampak juga kepada yang lainnya. Menjadilah mereka umat yang rusak, umat yang di bawah, menjadi berantakan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu dibuatlah, kenapa tulisan-tulisan beliau, meskipun di dalam tulisan beliau juga menuliskan tentang masalah sholat, tapi lebih banyak tulisan, baik risalah maupun kitab-kitab beliau itu ditulis di dalam tentang permasalahan tauhidul ibadah. Berbeda dengan nanti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagaimana umatnya rusak di dalam tauhid asma wa sifat. Tentunya di dalam masalah itu beliau banyak menulis tentang hal tersebut. Kata beliau, kita lanjutkan, aslu dinil Islam wa qa'idatuhu amran. Pokok penting atau landasan utama di dalam agama Islam dan kaidahnya ini ada dua perkara. Al-awwal, perkara yang pertama, macam yang pertama, al-amrul awwal ini kata beliau rahimahullahu taala, al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah wa at-tahridu ala dzalik. Yang pertama, ini sedikit dulu ya. Pertama adalah al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarika lah. Menyeru manusia untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah saja tanpa sekutu yang lainnya. Maksudnya adalah tanpa berbuat syirik. Jadi mengajak manusia, menyeru kepada manusia untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakannya sama dengan ajakan para rasul kepada setiap umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada mereka itu, ta'alu, ayo mari ke sini bersama-sama kepada kalimat yang tidak ada perselisihan antara kami dan kalian. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang satu, yang sama, yang tidak ada perselisihan baik pada kami maupun kepada kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruannya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak berbuat syirik kepada Allah dengan satu apapun juga. Ajakan
al-amru bi'ibadatillahi wahda la syarikalah. Kita mengajak, ya terutama kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita dan yang lainnya yang di bawah pengawasan kita, murid dan yang lain sebagainya, tetangga kita, untuk menjadikan tauhid ini sebagai ajakan yang utama, yang pertama, dan tentunya selama-lamanya di dakwahnya para rasul. Al-amru bi'ibadatillahi wahdah wa tahridu 'ala dzalik. Dan mengusung tema ini, mengusung judul tauhid ini sebagai tema yang utama, ya. Betul-betul ayo ajakannya itu menjadi ajakan yang betul-betul, bukan ajakan tentang perpecahan umat ataupun yang lain, tapi ajakan kepada tauhid, ya, wa tahridu 'ala dzalik wal muwalatu fihi, dan memberikan loyalitas di dalamnya. Loyalitas artinya cinta, mahabbatul muslim wa nusratuhu wa ta'yidu. Maksudnya adalah memberikan loyalitasnya adalah mencintai seorang muslim karena Islamannya mereka, karena keislamannya. Wa nusratuhu, ya, wa nusratuhu, ya, maksudnya nusratul muslim. Kita menolong muslim bagaimanapun keadaannya. Muslim yang dalam keadaan yang kurang kita bantu, muslim yang dizalimi yang kita bantu dengan semampu kita, baik dengan harta kita, jiwa kita, maupun dengan doa-doa baik kita. Ya, kita mendoakan kaum muslimin, baik pada keluarga, buat diri kita, keluarga kita, maupun yang di seberang sana, yang menjauh di sana, yang ada di luar beda negara dengan kita, yang namanya muslim saudara kita. Ya, itu makanya wa nusratu wa ta'yidu, dan mensupport mereka, memberikan support, memberikan semangat kepada mereka bahwa kita ini sama dengan kalian, kita ini muslim, satu sama, bagaimanapun keadaannya, kesalahan yang mereka buat ataupun kesalahan kita, maka mereka adalah saudara kita. Ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa kita ini saudara. Hanya saja kita ini, orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka islahkanlah di antara kalian, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama apa tadi? Al-amru bi'ibadatillahi wahdah la syarikalah wa tahridu 'ala dzalik wal muwalatu fihi. Kemudian apa? Wa takdziru man taraka at-tauhid. Yang keempat adalah mentakfir, mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid ini. Ini kata Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan kita mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid ini. Gak usah ragu-ragu kita memberikan takfir, tapi di dalam masalah ini perlu kita sampaikan, di dalam masalah takfir tentunya ada dhawabit wal mawani, ya, ada ketentuannya, ya, tidak mudah, jangan tergesa-gesa dalam kita memberikan vonis kafir kepada orang lain, karena ini adalah masalah yang berat, masalah yang nanti ketika kita keluar dari lisan kita kesalahan di dalam memberikan kalimat kafir, khawatir malah kita yang menjadi naudzubillah menjadi kafir. Jadi ada dhawabit dan mawani'nya. Di antaranya adalah al-khata, ya, dalam salah, sabqul lisan, kecepatan ngomong, tapi maksudnya bukan itu. Bisa dipahami, ya, jadinya lisan kita kadang lebih cepat daripada apa yang sudah ada di otak kita. Ya, jadi keliru ngomong, maksudnya bukan seperti itu. Ya, dalam hadis itu ada, ya, tentang masalah itu, tentang keliru dalam ucapan, kemudian keliru dalam takbir, kemudian mereka yang tinggal, ya, dalam tempat-tempat yang belum terjangkau dakwah. Nah, hal ini oleh belum terjangkau dakwah ini termasuk apa? Fatrah, mereka yang masih fatrah. Yang mungkin kalau orang-orang yang ada di gua-gua,
Masih ada nggak? Masih ternyata. Ya, seperti ada orang-orang di Maluku, suku apa itu, yang masih ada di luar itu, yang sama sekali betul-betul itu belum kenal dakwah, dan itu tentunya menjadi perhatian kita untuk mendakwahi mereka. Ya, mereka nggak kenal dakwah, mereka itu bisa kita katakan mereka itu dalam keadaan masa fatrah. Nanti biar Allah Subhanahu Wa Taala, kita nyatakan mereka itu orang musyrik karena mereka tidak beribadah pada Allah, tapi hukum akhirnya apakah mereka masuk neraka atau surga bukan urusan kita, karena nanti mereka akan diuji nanti, ya, apakah mereka bertauhid atau tidak nantinya. Jadi vonis ini ya, bahkan mereka yang sudah melakukan kemusyrikan, kalau mereka tinggal di zaman masa fatrah nggak boleh sembarangan bahwa mereka itu pasti di neraka, nggak boleh. Kalau hukum di dunia kita nyatakan mereka itu musyrik, berarti mereka yang ada di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh dakwah.